sebanyak 610 koperasi di Sulawesi Utara. Yang aktif dan sehat hanya 678. Tak aktif dan sehat akan segera dibekukan. Terkait perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, bidang pemberdayaan koperasi, bidang pembiayaan serta bidang pengawasan dan akuntabilitas, serta penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kadis Koperasi UKM Daerah Sulawesi Utara Ronald Sorongan saat ditemui tim MNC TV Rabu 6 April di ruang kerjanya menjelaskan, jika jumlah koperasi yang ada di Sulawesi Utara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 6.510 koperasi. Tetapi yang aktif cuma 3.668 koperasi dan yang tidak aktif 2.482 koperasi. Sedangkan koperasi yang aktif dan sehat hanya 678 koperasi. Dan yang melaksanakan rapat anggota tahunan di bulan April hingga saat ini sebanyak 195 koperasi. Ia menjelaskan, koperasi yang dinyatakan tidak aktif dan dinyatakan tidak sehat dihimbau agar segera mengaktifkan koperasi-koperasinya. Karena jika tidak akan menerima sanksi sesuai dengan Undang-Undang Pengkoperasian Nomor 25 Tahun 92, di mana koperasi tersebut bisa dibekukan dan dibubarkan oleh Kementerian UKM Republik Indonesia. Dijelaskannya pula untuk mendirikan koperasi minimal 20 anggota, itu baru bisa mendirikan koperasi. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang perlindungan kemudahan pemberdayaan koperasi UKM itu, maka 9 orang sudah bisa mendirikan koperasi dengan syarat harus memiliki komitmen untuk berusaha dan mempunyai KTP yang sesuai dengan alamat domisili KTP tersebut. Syarat untuk jadi anggota koperasi juga harus ada NPWP dan anggota itu bisa menjadi pengurus atau pengurus lama bisa menjadi pengurus yang baru lewat pemilihan. Ditambahkan Ronald, dorongan untuk mendirikan koperasi harus ada usaha yang jelas. Di situ harus ada KBLI, usaha di bidang simpan pinjam dan sebagainya. Ia pun mengatakan pihaknya akan melakukan surat teguran untuk koperasi yang menyimpang. Jika tidak diindahkan, maka akan dibubarkan. Terima kasih. Saya Ronald Sorongan sebagai Kadis Koperasi UKM Daerah Sulawesi Utara. Jumlah data koperasi yang ada di Sulawesi Utara sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ada berjumlah 6.510 koperasi. Tapi koperasi itu yang aktif hanya 3.668 koperasi. Yang tidak aktif ada 2.842 koperasi. Dari koperasi aktif itu ada yang kami nyatakan aktif dan sehat. Itu aktif dan sehat hanya 678 koperasi. Dari 678 koperasi yang saya akan nyatakan aktif dan sehat, yang melaksanakan rapat anggota tahunan di tahun sampai saat ini, tahun 2001 sampai saat ini, di bulan April, baru 194 koperasi. 194 koperasi. Sedangkan untuk koperasi-koperasi yang ada yang sudah tidak aktif atau yang dinyatakan tidak sehat, kami sebagai pembina koperasi daerah Sulawesi Utara menghimbau kepada seluruh pengurus untuk segera mengaktifkan kembali koperasi-koperasi yang tidak aktif dan menyehatkan kembali usaha-usaha koperasi. Kalau tidak, kami akan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 92, di mana koperasi itu bisa dibekukan dan bisa kami bubarkan oleh Kementerian Koperasi UKM RI. Dari koperasi, untuk mendirikan koperasi itu, kalau berdasarkan Undang-Undang 25 atau 92 itu, untuk mendirikan koperasi itu minimal 20 orang sudah bisa berkoperasi. Tapi dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan turunnya PP Nomor 7 2021 tentang perlindungan, kemudahan, pemberdayaan koperasi UKM, itu 9 orang sudah boleh mendirikan koperasi dengan syarat sebagai berikut. 9 orang itu harus memiliki komitmen untuk berusaha.
dan mempunyai KTP, kartu tanda penduduk WNI. Kalau dia KTP-nya hanya khusus orang Manado, KTP Manado, berarti itu koperasi primer kewenangan Kota Manado. Kalau ada anggotanya satu atau dua orang tinggal di KTP Minahasa atau Minahasa Utara, itu koperasi primer kewenangan provinsi. Kalau dia satu orang atau dua orang ada KTP luar, misalnya KTP di Jawa atau KTP di Kalimantan, itu koperasi primer kewenangan pemerintah pusat. Syarat untuk menjadi anggota koperasi juga, selain ada KTP, pengurusnya harus ada NPWP. Pengurus dalam arti pengurus koperasi dan pengawas koperasi. NPWP. Dan anggota itu bisa jadi pengurus. Pengurus punya masa periode waktu, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun atau 4 tahun masa pengurusannya sesuai dengan pendirian koperasi, itu bisa dirombak, diganti ulang. Anggota lain bisa jadi pengurus, atau pengurus yang lama bisa dipilih lagi oleh anggota untuk menjadi pengurus. Dan bukan berarti mendirikan koperasi untuk minta-minta bantuan, harus ada usaha yang jelas. Di situ untuk mendirikan koperasi itu sudah ada jenis usaha. Kalau istilah sekarang sudah ada KLBI, usaha di bidang jasa, usaha di bidang simpan pinjam, ada di usaha wasrda dan sebagainya. Itu antara lain saja. Hal senada disampaikan Kadis Koperasi Kota Manado, Sony Sondar. Ia menuturkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25, setiap koperasi harus melapor atau melaksanakan rapat anggota tahunan, karena itu adalah peraturan. Dan jika ada koperasi yang tidak melakukan rapat tahunan, maka koperasi tersebut dinyatakan tidak aktif dan proses selanjutnya barangkali akan dibekukan, ujarnya. Koperasi jangan melakukan kepentingan pribadi karena tujuan koperasi itu mensejahterakan masyarakat, ujarnya. Ia pun mengapresiasi koperasi-koperasi yang ada di Kota Manado karena menurutnya mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Dan untuk koperasi yang ada di Manado sebanyak 729 koperasi dan yang aktif kurang lebih 150. Saya mau meresponi untuk kejadian-kejadian praktek koperasi yang ada di masyarakat. Seperti yang kita lihat kan ada beberapa praktik kegiatan usaha koperasi di Pulau Jawa sana yang lagi viral sekarang kan, dalam rangka untuk kepentingan pribadi, koperasi-koperasi bodong yang ada di Pulau Jawa. Tetapi syukur untuk Kota Manado sampai saat ini dalam pengawasan kami dari jumlah 729 badan hukum koperasi di Kota Manado, dan yang aktif ya kurang lebih 150 yang aktif. Dan ada beberapa juga kegiatan-kegiatan usaha yang berhubungan dengan pelaku UMKM seperti kegiatan usaha simpan pinjam. Dan sampai saat ini dampak positifnya untuk kegiatan usaha simpan pinjam dari KSP koperasi yang ada di Kota Manado itu sangat terbukti, karena ketika mereka ada pelaku usaha atau warung-warung atau kegiatan-kegiatan usaha yang lain pada saat membutuhkan dana itu otomatis langsung dicairkan. Dan ada beberapa juga yang menjadi kriteria untuk kegiatan-kegiatan koperasi yang ada, dan ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, tentunya pelanggaran apa? Tentunya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran melanggar undang-undang atau aturan-aturan yang ada. Seperti pada tuntutan untuk Undang-Undang Nomor 25, setiap gerakan koperasi atau badan hukum koperasi itu harus melapor atau melaksanakan rapat anggota tahunan. Itu setiap tahun. Itu merupakan aturan undang-undang, dan ketika 2 tahun berturut-turut
mereka tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, bahwa koperasi itu dinyatakan tidak aktif. Dan proses selanjutnya barangkali sampai pada pembukuan badan hukum. Dan praktek-praktek kegiatan usaha lainnya barangkali yang tidak sesuai lagi dengan aturan, merugikan masyarakat atau merugikan anggota hanya untuk kepentingan pribadi. Ada banyak kan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh koperasi karena apa? Hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan anggota. Karena prinsip koperasi, tujuan koperasi mensejahterakan anggota, dari anggota untuk anggota kepada anggota. Jadi itu, tetapi syukur untuk Kota Manado sampai saat ini koperasi-koperasi yang aktif mereka menjalankan usahanya sesuai dengan aturan. Barangkali itu, terima kasih. Dari Manado, Sulawesi Utara, Foni Raranta mengabarkan untuk MMC TV.